Enggak ya? Terus enggak salah. Enggak salah lagi. Oke, teman-teman, sebelum mulai saya akan bacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, untuk DG malam hari ini kita mengangkat tema Relationship for Dummies, ya. Malam hari ini spesial akan dibawakan oleh Pak Martinus, ya. Orangnya sudah datang? Belum datang ya, Pak Martinus ya. Jadi sekilas malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara berelasi dengan baik, ya, dengan sesama, dengan Tuhan, ya, dengan sesama, entah dengan gebetan, dengan orang tua, pasangan, ya, dengan atasan bawahan. Karena seringkali kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita, ya, bahkan relasi kita dengan Tuhan juga kadang-kadang kita abaikan. Jadi malam hari ini kita mau belajar bersama bagaimana kita menghargai relationship dengan sesama dan Tuhan. Oke, nah minggu depan kembali hadir karena Domus Gloriae West akan mengangkat tema yang tidak kalah menarik, ya, mengangkat tema Love is a Verb yang akan dibawakan oleh Ko Vincent dari Semarang. Woi, spesial ini. Kita import dari Semarang pembicara, ya. Ini kasih tahu yang lain, ya, karena biasanya kalau Ko Vincent yang bawakan itu pesan-pesannya bagus, ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, ajak yang lain untuk kembali kita sama-sama pujian penyembahan di tempat ini. Dan itu aja pengumumannya. Untuk persembahan kasih bisa diberikan dengan scan QR atau transfer, bisa juga dengan memasukkannya di kantong-kantong kolektor yang sudah disediakan. Itu aja. Sekarang mari kita siapkan hati. Selamat memuji dan menyembah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Pertanggal hari ini kita ada buka satu cabang baru, ya, di Sentral. Jadi mungkin sebagian ada yang keseret di Sentral. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Sebagai satu saudara di dalam Tuhan, kita mau bersatu hati malam hari ini untuk bersama-sama menaikkan pujian kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Ini kita cuma sedikit, tetapi saya rindu kita bersama-sama boleh memberikan salam ke kiri kanan, tapi berikan kata-kata blessing untuk kiri kanan depan belakangnya. Oke? Berikan kata-kata blessing. Whatever, pokoknya yang memberkati. Yang memberkati. Ya, kasih tos juga boleh. Kiri kanan semua. Biar kasih Tuhan mengalir malam hari ini, ya. Sama-sama kita mau nyatakan sekali lagi. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi tunjuk kiri kanannya, katakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Untuk kasih Bapa yang selalu mengisi kekosongan hati kami. Untuk kasih Bapa yang selalu mencari kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini kami mau datang. Kami merindukan Tuhan memulihkan kami. Kami merindukan Tuhan memulihkan kehidupan kami. Kami mau bersandar bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan ada pemulihan. Kami tahu hanya di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru Kau berikan bagi kami. Kami dimampukan Tuhan Yesus untuk terus berjalan dan bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah malam hari ini Tuhan penuhi kami dengan kasih Bapa. Banjiri kami dengan kasih Bapa. Karena kami merindukan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami datang. Kami bawa hidup kami. Kami mau serahkan pada Tuhan. Malam hari ini kami percaya Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu atas kami. Lawatan-Mu atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Thank you Jesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus.
seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih seperti ini Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Yesus. Sama-sama nyatakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari umat Tuhan satu hati katakan, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia. Tapi malam hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan segala keadaan yang kita alami. Menjadi satu pertanyaan bagi kita di saat kita lagi dalam kesusahan, keputusasaan, depresi, stres mungkin. Banyak hal yang terganggu dalam kehidupan kita. Apakah aku tetap mengasihi Tuhan? Apakah aku masih sanggup untuk mengasihi sesamaku? Saudara, itu mungkin sulit bagi kita sebagai manusia. Karena itu kita butuhkan kasih Bapa yang sempurna untuk menyempurnakan kelemahan kita, untuk menyempurnakan kekurangan kita. Malam hari ini mari kita mau datang mencari wajah Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kita. Kita datang mencari Tuhan bukan karena kita kuat. Kita datang mencari Tuhan bukan karena kita mampu. Tetapi kita datang mencari Tuhan karena kita tahu dan kita mengakui, aku lemah di hadapan-Mu Tuhan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Aku butuh kasih-Mu. Mari puaskan aku. Mari puaskan aku. Malam hari ini mari buka hati. Biarlah kasih Bapa mengalir. Kasih Bapa memulihkan kita. Kasih Bapa memberikan kita damai sejahtera. Kasih Bapa membawa kita kembali. Hati yang terluka dipulihkan. Hati yang sudah hancur berkeping-keping dipulihkan. Malam hari ini mari kita sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melawat kita, mencurahkan kasih-Nya. Kasih dari surga yang dicurahkan bagi kita malam hari ini. Mari sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan kita menyatakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada.
satu hati kita mau nyatakan lebih lagi. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kami mau akui Tuhan bahwa kasih Tuhan tiada duanya dalam kehidupan kami. Sekali lagi kita menyatakan lebih lagi. Bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari bebaskan rohmu saudara. Jangan ada yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ku mau bersyukur padamu karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, semua perbuatan-Mu membuatku selalu memuji nama-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami mau terus rasakan kasih yang mengalir, kasih yang memulihkan, kasih yang menjamah hidup kami, kasih yang memudahkan, melegakan, kasih Bapa tiada batasnya. Terima kasih, terus bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik. Kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Terus naikkan suaramu, bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau terus rasakan kasih-Mu malam ini Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu, tangan kasih-Mu yang selalu menolong, tangan kasih-Mu Tuhan, tangan kasih-Mu yang tak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik,
selalu memegang hidupmu. Percayalah kepadanya, jangan pernah kau ragukan. Kuat kuasanya, hadiratnya memulihkan. Kami rasakan Tuhan, kau bekerja bagi kami, kau memulihkan kami, kau menopang hidup kami Tuhan. Terus rasakan kebaikan Tuhan, saudara. Jangan berhenti memuji Dia. Kami percaya kuasa-Mu, lawakan-Mu mengalir, memulihkan kami Tuhan. Ada Yesus, ada Yesus, masih ada harapan, masih ada dalam hati kasih-Mu dan sampai kini ku akui kasih-Mu dan kasih Tuhan memulihkan, amin. Kasih Tuhan memberikan kekuatan baru, amin. Kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kasih tos ke kiri kananmu dulu, katakan, kasih Tuhan mengubahkanmu. Sama bersorak, karena Tuhan memberikan kita kemenangan. Kasih-Mu bebaskanku, tangan-Mu menopangku, dalam-Mu ku bermegang, Kau Tuhan kekuatanku.
sebelah sini kan yang muda-muda toh. Tapi kenapa ya para pasutri lebih heboh? Kenapa? What happened? Saya kepingin dengar suara teman-teman muda-mudi di sini. Oke? Mereka saja, oke? 1, 2, 3, set. Ku sorakan kemenangan, ku akan lagi ya, boleh bergerak badannya. Rasa bebaskanku, selalu menjadi baru. Ya, saya masih kepingin yang sebelah sini. Lompat sama saya ya. Oke, are you ready? Are you ready? Oke, sama-sama. Sorakan kemenangan, come on. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya. Do you want more? Do you want more? Oke. Teman-teman ada yang mau bersaksi? Mungkin dari Bapak Ibu. Ada yang ingin membagikan kesaksian? Oh, Cipto. Oh, angkat tangan tadi, angkat tangan. Ini korsel saya, jadi pasti ada kesaksian. Silakan Cipto. Haleluya. Bisa minta mic-nya? Mari silakan Pak Korsel. Tolong saya jangan dihukum ya besok. Ya, saya ini sebenarnya nyapa anak sel saya ya, tiba-tiba dipanggil ke depan. Saya juga merasa anak sel, disapa kan, jadi tak panggil. Ya gini aja lah, singkat cerita itu adalah ketika tadi mau berangkat ya, maksudnya ketika saya mau berangkat ke DG, maksudnya ekspektasi saya itu adalah oke, kita berangkat lebih awal supaya kita siapkan hati, kita bisa nyampe di sini tepat waktu. Tapi biasa toh istri saya itu ya yang di sana selalu bulu matai di benakno. Terus mencong ya bulu matanya ya. Wis api tak gitu toh. Tapi satu hal, akhirnya kita nggak bisa datang tepat waktu. Tapi di sini aku mau menyaksikan kebaikan Tuhan apa? Ketika aku biasanya datang terlambat, aku pasti males gitu loh. Wis percuma lah, nanti juga gak urung habis gini syafaat kedua juga gitu, seperti itu. Tapi nggak tahu Tuhan tegur aku tahu kok niatmu untuk datang ke DG hari ini apa. Jadi jagai hatimu, jangan kau rusak. Maksudnya hatimu itu hanya karena masalah-masalah yang seperti odol yang dipencet dari bawah apa dari samping. Bisa jadi seperti itu nanti kalau kamu besar-besarkan seperti itu. Jadi Tuhan ingatkan aku di sana. Jadi aku bersyukur, maksudnya bisa tetap bersuka cita hari ini. Ya itu aja. Puji Tuhan. Thank you Cipto. Yang penting kesetiaan itu tetap dijaga ya Bapak Cipto. Puji nama Tuhan. Satu lagi masih bisa? Satu lagi? Bojone mau klarifikasi? Udah. Sebelah sini yo, muda-muda ini loh, kenapa? Ayo, salah satu.
Berarti aku tunjuk ya. Aku tunjuk, oke. Ya, aku tunjuk ya. Boleh. Oke. Yang ini aja deh. Yes. Puji Tuhan. Mari silakan. Biasa kalau ditunjuk itu pasti ada. Jadi kalau nggak ditunjuk nanti nggak maju. Mari. Pemaksaan nggak apa-apa, yang penting menjadi berkat ya. Nama siapa? Shalom sebelumnya. Shalom. Shalom. Namaku Ita dari mau bersyukur adalah seminggu ini aja sih selalu diberi kesehatan meskipun kerjanya nyerjang hujan terus. Tuh benar-benar banter kan hujannya, jadi ya bersyukur aja dikasih kesehatan, terus diberi teman kerja yang baik. Udah gitu aja sih. Puji Tuhan. Thank you ya. Thank you. Ini loh kebaikan Tuhan itu nggak usah muluk-muluk. Kayak gini. Dijagai Tuhan, waktu pancaroba kayak gini tetap sehat. Ya kan? Itu kebaikan Tuhan. Kalau tak tunjuk satu-satu pasti ada semua. Mau? Nggak mau ya? Oke. Mari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita datang apa adanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat kata-kata kita. Tuhan juga tidak peduli dengan suara kita. Tapi Dia peduli dengan hati kita. Hati yang mengasihi Dia. Hati yang menyayangi Dia. Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita bawa kerinduan kita pada Tuhan. Ku
tidak ingin pergi menjauh dari kasih-Mu Yesus. Kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan. Aku menyembah-Mu, Yesus, Tata mulia, aku memuji dengan segala hidupku. Kami bersyukur malam hari ini kami ada di tempat ini. Kami percaya nggak ada kata kebetulan bersama dengan Engkau Tuhan. Kalau kami ada malam hari ini di tempat ini, semua karena rencana Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Saat ini kami mau siapkan hati,
kami Tuhan. Menjadi tempat yang paling subur buat kebenaran firman-Mu jatuh Tuhan. Kami tahu itu sumber kekuatan kami. Itu tuntunan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami nggak ada apa-apanya. Kami nggak mampu apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tapi malam hari ini kami percaya kami ini spesial di mata-Mu. Berbicaralah buat setiap daripada kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Kau yang paling mengerti Tuhan. Kami mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Semua persoalan kami, problem kami, kegundahan hati kami. Kami tahu Engkau paling mengerti. Malam hari ini beri kekuatan, beri jawaban, bahkan beri jalan keluar untuk masalah kami. Kami tahu Tuhan, malam hari ini adalah malam spesial antara Engkau dan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taruh hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Saat ini bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Engkau melalui hamba-Mu. Berbicaralah saat ini Tuhan. Setiap daripada kami butuh Engkau kuatkan malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Puji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Yang muda-muda dulu, shalom. Ini lo baru muda, tapi yang tua-tua sedikit, shalom. Lebih kenceng, berarti tenaganya double yang tua ini ya. Yang agak tua sebelah-sebelah sini nih, shalom. Loh ini lebih luar biasa ya. Puji Tuhan ya. Malam hari ini saya percaya nggak ada kata kebetulan ketika kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya malam hari ini ada di tempat ini, percaya begini saudara. Ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau berbicara pribadi, lepas pribadi dengan saudara dan juga termasuk dengan saya. Ya, melalui tema malam hari ini, bisa dibukakan temanya ya saudara. Kita belajar saudara. Saya percaya bukan hanya saudara, tapi termasuk saya juga belajar. Tema malam hari ini dikasih tema Relationship for Dummies. Next. Saya percaya ini tema yang luar biasa. Ya, ini tema yang menurut saya penting banget. Ya, Kejadian 2 ayat 18. Firman Tuhan tulis seperti ini saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa manusia itu tidak baik kalau hidupnya cuma sendirian. Makanya Tuhan ciptakan manusia sekaligus ciptakan penolong. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ini firman Tuhan yang bilang. Selain ciptakan kita, Tuhan juga ciptakan penolong untuk kita. Tengok sebelahmu, bilang begini, Tuhan ciptakan kamu untuk nolong aku. Bilang begitu. Ya, Tuhan ciptakan kamu untuk tolong aku. Baik itu teman, ya, baik itu suami istri, ya, baik itu apapun. Saya mau katakan begini, firman Tuhan sudah tulis bahwa Tuhan ciptakan yang namanya kita, sekaligus Tuhan ciptakan yang namanya penolong buat kita. Dengan kata lain, bahasa kerennya begini, Tuhan selain ciptakan kita, Tuhan juga ciptakan aset buat kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oh iya, teman penolong itu aset yang luar biasa. Siapa yang gak butuh ditolong? Siapa yang gak butuh aset?
bilang begini, kamu ini loh asetku, bilang begitu. Loh iya, pandang, kamu ini asetku. Betul. Namanya penolong itu aset, saudara. Siapapun saudara, saudara kalau bilang istri saudara, itu aset terbesar yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara kalau saudara sebagai suami. Karena firman Tuhan tulis begini, istri itu teman pewaris kasih karunia. Tanpa istri, nggak bisa dapat yang namanya warisan kasih karunia. Bukankah itu aset yang paling berharga buat suami? Pandang istrimu, bilang gini, aset yang luar biasa. Ya, buat teman juga begitu. Percaya baik-baik bahwa teman itu adalah aset yang paling berharga. Ya, saya mau katakan begini, bahwa manusia itu Tuhan ciptakan sebagai makhluk sosial. Karena Tuhan ciptakan nggak sendirian. Habis diciptakan yang lain. Dengan kata lain, makhluk sosial. Kalau makhluk sosial berarti tidak mungkin bisa sendirian. Butuh orang lain. Ya, kalau butuh orang lain, butuh yang namanya relasi. Saya mau katakan, relasi ini jadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup orang percaya, ya, dalam hidup manusia. Yang namanya relasi itu sangat penting karena kita ini makhluk sosial. Tanpa ada hubungan dengan orang lain, percaya begini, asetmu mandek. Betul? Karena saudara butuh dengan teman ini, butuh apa? Relasi. Ya, butuh yang namanya apa? Ya, jaga komunikasi. Saya mau katakan begini, kalau relasimu bagus, hidupmu pasti penuh kemurahan. Kemana-mana akan dapat banyak diskon. Bilang sebelahmu gini, kalau relasimu bagus, kemana-mana akan banyak dapat diskon. Loh betul. Kalau saudara pintar jaga relasi, saya mau katakan temanmu banyak, kemana-mana saudara mungkin bisa ketemu temanmu, dan ketika temanmu buka toko, enggak kemungkinan saudara dapat diskon yang spesial. Bukankah itu kemurahan? Bukankah itu penolong? Bukankah itu aset buat kamu? Halo? Sekali lagi pandang sebelahmu supaya yakin, kamu asetku, bilang gitu. Oh ya, kamu asetku. Namanya aset jangan disia-siain. Ya, namanya aset jangan disia-siain. Ya. Pertanyaannya begini malam hari ini. Kenapa yang namanya relasi ini adalah bagian hidup daripada makhluk sosial, tapi kenyataannya banyak manusia yang gagal dalam membina relasi. Pertanyaannya kenapa, saudara? Next. Ini yang penting. Dalam bina relasi, dengar baik-baik, dalam bina relasi butuh yang namanya kasih. Yang namanya relasi itu dari semua unsur dijadiin satu, namanya kasih. Kalau saudara mau berelasi dengan baik, dasari relasimu itu dengan kasih. Pertanyaannya, kenapa mesti didasari dengan kasih? Yang pertama, kasih itu sifatnya menerima, bukan menuntut. Relasi butuh itu. Ya, karena setiap daripada manusia, tidak ada yang sempurna. Betul? Makanya butuh dia apa, saudara? Butuh diterima, bukan dituntut. Siapapun saudara, kalau mau relasinya baik dengan teman, dengan pasangan, dengan bos, dengan orang tua, butuh yang namanya kasih. Karena kasih itu bicara tentang apa? Menerima, bukan menuntut. Karena manusia itu bukan manusia yang sempurna. Saudara kalau tidak percaya begini, awal berteman kelihatannya semua baik.
tambah lama berteman, tambah kelihatan enggak baik. Betul enggak? Karena apa? Kumpul tambah lama, tambah kelihatan sifat aslinya. Belum tentu yang sifat aslinya itu sesuai yang saudara harapkan. Makanya saya mau katakan begitu juga dengan istri. Ya, orang mau kawin mesti cari yang terbaik. Dicocokin semua, cocok. Baru apa saudara? Menikah. Tapi habis menikah, ya relasinya jadi nggak baik. Kan apa? Tiap hari ketemu. Belum tentu ya dia punya semua kelebihan yang saudara butuhkan. Bahkan saudara bisa melihat apa? Banyak kekurangan daripada orang di sampingmu. Makanya butuh apa saudara dalam relasi? Kasih. Kalau saudara mendasari yang namanya relasi itu dengan kasih, saudara pasti bisa menerima. Saudara pasti berkata begini, aku ini boleh ada, boleh diciptakan, jadi apa saudara? Penolong. Ya, kalau sampingmu jadi penolong, saudara juga otomatis pasti jadi penolong. Namanya manusia ini di bumi pasti hukumnya apa? Tabur dan tuai. Kalau saudara menerima yang namanya kasih, saya percaya saudara akan beri yang namanya kasih. Saudara kalau diterima apa adanya, saudara pasti akan menerima apa adanya orang lain. Meskipun kekurangannya enggak sedikit. Betul? Pandang sebelahmu bilang gini, tak lihat kekuranganmu itu lo banyak. Bilang gitu, lo ya, supaya yakin saudara. Lo kalau semua sama, enggak nikmat saudara hidup ini ya. Hidup ini nikmat karena apa saudara? Ada yang namanya perbedaan. Tapi percaya lewat perbedaan selama ada kasih, relasi saudara baik, bilang begini pada dirimu, aku pasti dapat banyak kemurahan. Amin. Kelihatannya yang yakin cuma di tengah, yang samping enggak yakin, apalagi yang sana, kurang yakin kelihatannya. Tapi percaya begini, ya, ketika itu kasih terus ada dalam hidupmu, dengar baik-baik, kasih itu ada dalam hidupmu, engkau akan menerima, bukan menuntut. Kenapa butuh kasih? Kasih itu sifatnya mengampuni, bukan apa? Menghakimi. Relasi itu butuh apa saudara? Mengampuni. Karena manusia itu pada dasarnya tempatnya salah. Betul? Tadi gara-gara hidupnya gak mau kenceng-kenceng gini aja sudah mau bertengkar saudara. Gara-gara hidup enggak mau kenceng loh saudara. Padahal siapa enggak mau hidupnya kenceng saudara. Ya. Tapi percaya begini. Kasih itu butuh apa saudara? Mengampuni. Bukan apa? Bukan menghakimi. Kalau saudara jaga relasi dengan kasih, saudara buka pintu pengampunan, saya percaya begini, relasimu pasti baik. Amin. Sendak baik-baiknya pasanganmu mungkin, sembak baik-baiknya temanmu mungkin, percaya begini, Tuhan sudah ciptakan dia jadi penolong di sampingku. Dan saya mau yakinkan, Tuhan tidak pernah salah. Sing mantuk-mantuk tahu saudara, sing gak mantuk-mantuk belum sampai sini saudara ya. Tapi percaya begini, ya. Yang namanya relasi, butuh yang namanya kasih. Kasih itu selain menerima, juga mengampuni. Karena apa? Manusia itu tempatnya salah. Ayo, kalau tidak percaya, Alkitab tulis begini. Ada wanita yang kedapatan zina. Betul ya? Di Alkitab kan ada itu. Kedapatan zina. Hukumnya pada waktu itu rajam pasti. Ngadep Yesus, ya. Dia bilang, ini loh dihadapkan sama Yesus sama orang-orang Farisi yang hebat Alkitabnya, yang luar biasa baca Alkitabnya. Ngadep Yesus dibilang, orang ini ketahuan zina. Apa yang dikatakan Yesus? Siapa yang tidak pernah berbuat salah, boleh kasih batu dulu. Tapi semuanya nggak ada yang berani. Dengan kata lain, termasuk orang Farisi pun yang baca Alkitab tiap hari, titik komanya jelas, juga termasuk orang yang ada salah.
Makanya butuh apa saudara? Butuh yang namanya mengampuni. Ketokane nafasnya berat loh ini sudah. Soalnya mengampuni saudara. Nek memberkati gampang saudara. Tapi nek mengampuni itu ndak gampang. Tapi kalau mau relasi saudara baik, nggak ada cara lain kecuali apa? Kasih, yang namanya kasih. Kasih itu pasti apa? Mengampuni, bukan menghakimi. Kalau saudara tahu kelemahan pasanganmu, kalau saudara tahu pasanganmu ini banyak salahnya, pertanyaannya, pilihannya ada di saudara. Saudara mau menghakimi atau saudara mau mengampuni? Kalau menghakimi, selesai saat itu. Tapi kalau saudara mengampuni, ada yang namanya masa depan. Amin. Kalau saudara baca kebenaran firman Tuhan, ya, anak bungsu yang minta warisan sama bapaknya, begitu dia jatuh miskin kembali, balik ke bapaknya, apa yang dilakukan bapaknya? Diampuni. Kalau saat itu dihakimi, selesai kisah ini. Enggak ada namanya cerita anak bungsu. Tapi karena diampuni, saya percaya anak bungsu ini punya yang namanya masa depan. Amin. Begitu juga dengan relasi, pertemanan, hubungan suami istri, atau hubungan antara ayah dan anak atau sebaliknya. Ketika ada salah, pilihannya cuma saudara hakimi atau saudara ampuni. Kalau saudara hakimi, selesai saat itu. Tapi ketika saudara ampuni, ada yang namanya masa depan. Kasih itu bukan apa? Memberi. Butuh yang namanya kasih. Kasih itu memberi, bukan meminta. Karena apa? Manusia ini pada dasarnya egois. Kalau bisa masuk terus tanpa keluar. Tapi pertanyaannya malam hari ini begini saudara. Pertanyaannya begini. Untuk relasi itu butuh kita bukan menerima lebih dulu, tapi kita butuh memberi lebih dulu. Percaya ketika saudara memberi lebih dulu, nanti saudara akan diberi dengan takaran yang dipadatkan. Itu Alkitab yang bilang. Keto ani bocor Alkitab Senin Kemis gitu. Ya. Next. Allah itu kasih. Ya. Saya percaya kalau saya bicara Allah itu kasih, tidak ada satupun di tempat ini yang menyangkal, saudara. Ya, Allah itu kasih. Ya, kalau bicara Allah pasti bicara kasih. Kalau bicara kasih pasti bicara tentang Allah. Karena memang Allah itu kasih. Ya, Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan tulis begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa saudara? Gambar dan rupa Allah. Ya. Dari sini saya mau katakan begini, Allah itu kasih. Ya. Karena Allah itu kasih, Allah menciptakan saudara dan saya serupa dan segambar dengan Allah. Pertanyaannya, secara dasar saudara dan saya ini kasih apa? Pasti dong. Alkitab yang tulis. Allah itu kasih, saudara tidak ada yang bantah. Ya. Dan Allah melalui kebenaran firman Tuhan tulis bahwa menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kalau Allah itu kasih, ya, saudara dan saya otomatis mirroring, ya, gambaran yang kelihatan kasih juga. Ya. Pertanyaannya sekarang saudara. Pertanyaannya. Saudara imani dan amini enggak bahwa saudara ini awalnya kasih? Nek kasih ojo ngamuan. Bilang sebelahmu ini, nek kasih ojo ngamuan. Ya. Lu tadi katanya Allah itu kasih. Saudara
dasarnya kasih. Ngomong ini. Kalau kasih, tidak boleh pelit. Bilang gitu. Kalau kasih, tidak boleh pelit. Loh iya, sifat Allah itu murah hati. Itu kasih, itu bilang murah hati. Nek saudara murah hati, sorry ya saudara, nek saudara bilang murah hati, tapi duwe itu kayak di alteku nang dompet gak iso metu. Buje saudara. Ya. Jadi dengar baik-baik. Allah kasih, saudara dan saya kasih. Bagaimana orang bisa lihat kita itu kasih kalau kita murah hati, seperti Bapak kita juga murah hati. Betul? Betul? Kini ini nek benar-benar kita ini kasih, kita ini enggak juaji. Seperti Bapak kita juga enggak juaji. Betul? Nek juaji berarti bukan cocok dengan kita. Betul ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang ini mulai masuk saudara. Pertanyaannya begini. Kenapa kalau kita ini mirroring atau kita ini gambaran Allah yang kasih, banyak manusia yang kasihnya itu tawar dan hambar? Itu pertanyaannya. Padahal di Yesaya 54 ayat 10 firman Tuhan tulis seperti ini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada kita. Masih gunung goyang, semua goyang. Alkitab gambarkan kasih Tuhan buat kita ini tidak pernah berubah. Jadi dengan kata lain saya mau katakan begini, yang bisa merubah kasih Tuhan itu, ya bukan dari Tuhan. Tuhan itu terus pancarkan kasihnya buat kita. Pertanyaannya kalau kita hari ini nggak jadi saluran, nggak mirroring kasih, yang salah siapa saudara? Salah siapa? Jelas kita. Mana saya minta gambaran supaya saudara jelas sekali. Nah, ini yang cewek-cewek pasti seneng ini saudara ya. Nah, saya kasih contoh ini saudara supaya saudara ingat ya. Allah itu kasih tak gambarkan seperti kipas angin ini saudara. Ya, tak taruh sini. Ya, tak taruh sini. Saya selalu akan merasakan anginnya. Kenapa saya merasakan anginnya? Pertanyaannya. Karena saya dekat dengan sumbernya. Tahu maksud saya? Kalau saudara pengen merasakan kasih Allah, nggak ada cara lain kecuali apa? Dekat dengan sumber kasih itu sendiri. Pertanyaannya, ini enggak berhenti. Ini enggak berhenti. Tapi saya bisa enggak merasakan anginnya karena apa? Karena saya jauh. Anginnya di sini, kira-kira anginnya di sini lah. Ini soalnya enggak bisa berdiri saudara ya. Kalau saya dekat sini, ya saya merasakan. Tapi begitu saya jauh, itu masih jalan enggak saudara? Jalan. Pertanyaannya saya merasakan anginnya enggak? Tidak. Kenapa? Bukan salah kipas anginnya. Salah karena saya menempatkan diri jauh daripada sumber angin itu. Begitu juga dengan kasih Tuhan. Saudara dan saya ini mirroring dengan Tuhan. Saudara ini enggak mungkin bisa jadi manusia kasih tanpa apa? Terima kasih Tuhan dulu. Kalau saudara semakin nempel, semakin terima banyak dari Tuhan, saya yakin hidupmu pasti dipenuhi kasih dan saudara akan berbagi kasih. Sampai kesel aku saudara. Ya, tapi saya mau ngomong begitu saudara. Ya, jadi dengar baik-baik. Ya, jangan pernah salahkan Tuhan seolah-olah Tuhan itu enggak ngasih saudara. Saya mau yakinkan kasih Tuhan enggak pernah berubah dalam hidup saudara. Yang berubah itu saudara dan saya. Kasihnya tetap ada, tapi saudara menjauhi sumber kasih itu. Kenapa saudara menjauhi sumber kasih? Next. Karena ini saudara. Dosa. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 begini firman Tuhan. Janganlah, itu butuh yang 15 ya.
ayat 15 ngomong begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Pertanyaannya, yang ninggalin siapa saudara? Kasih Tuhan tetap ada. Tapi firman Tuhan bilang begini, janganlah kita mengasihi dunia. Karena ketika kita mengasihi dunia dan isinya, kasih Bapa itu akan hilang dari hidup kita. Karena kasih Bapa tidak bisa dicampur dengan kasih dunia. Saudara butuh yang namanya kasih Bapa, saudara butuh yang namanya nempel dengan kasih itu. Percaya begini, kalau saudara nempel dengan kasih itu, nempel semakin hari semakin nempel, dan relasimu bagus, ya, saya percaya kualitas hidupmu akan jadi lebih bagus. Oh iya, kalau kasihmu besar, saya percaya kualitas hidupmu juga besar. Kita ini masih mencerna, saudara. Tapi saya yakinkan itu betul, saudara. Semakin besar kasihmu, semakin besar kualitas hidupmu. Kalau saudara melimpah dengan kasih, saya percaya begini, enggak ada orang yang enggak suka kumpul dengan saudara. Termasuk kalau itu suamimu atau istrimu. Kalau saudara jadi pribadi yang penuh dengan kasih, saudara itu pasti dicintai dan dikasihi banyak orang. Kalau dikasihi dan dicintai banyak orang, saya mau katakan begini, semuanya di dunia ini jadi terasa lebih mudah. Butuh apa saudara? Butuh kasih Tuhan. Supaya apa? Hidupmu mancarkan kasih Tuhan. Supaya orang lihat kumpul kamu itu enak. Gitu yang penting. Kalau saudara mencintai dunia, nanti kita baca. Wis ta saudara tak percaya gini saudara. Akeh mbepoke daripada apike. Ya. Tapi kalau kasih Bapa itu nempel pada hidupmu, kelihatannya enggak mendapatkan apa-apa di awalnya. Tapi percaya tuh lakonnya saudara. Dan lakon itu pasti menang kari. Betul? Loh, lakon itu apa ya kalau orang bilang lakon ini? Jagoannya. Kalau saudara nempel Tuhan penuh dengan kasih, ketokane tok susah. Akhirnya saudara pasti jadi menang. Saya punya satu kesaksian saudara. Ini saya alamin saudara. Saya dengar yang namanya kasih itu 2004. Ketika saya mulai tobat dan lahir baru. Ya. Orang bilang gini, kalau di tiap kalau ada orang yang menyakiti kamu, ampuni. Bila perlu doakan orang yang menyakiti. Pertama kali dengar, cek gampang sih ngomong. Tapi saya percaya mau begini saudara. Firman Tuhan itu dibagi, ditabur, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tak gowoi terus ini saudara ya. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Aku mau tekondi sampai lali saudara. Ya, jadi saya benar-benar firman Tuhan ngomong ampuni, kasihi, doakan. Tak pikir nggak masuk akal. Itu 2004 saudara. Ini nyata yang saya alamin saudara. 2008 saya bantu teman dan saya dimakan sama teman. Firman ini ditanam sama Tuhan 4 tahun. Ampuni, kasihi, ampuni, kasihi. Ketika dengar itu kelihatannya nggak ada apa-apanya. Tapi saya mau katakan gini, firman itu tidak akan ditabur, tidak akan kembali dengan sia-sia. 2008 firman itu jadi firman yang menghidupi hidup saya. Ayo belajar ngampuni dan ngasihi. Doakan orang yang nyakiti kita. Saudara, saya dimakan saudara. Saudara percaya apa tidak? Hari ini bisnis yang saya tekunin justru karena saya dimakan dengan teman saya. Pertanyaannya karena apa saudara? Saya belajar aplikasi yang namanya kasih. Pertama kali tidak bisa.
2004 sampai kok mungkin ada orang disakiti harus ngampuni, harus doakan. Tidak bisa. Tapi percaya begini, ketika kamu nempel kasih Tuhan yang luar biasa itu bisa merubah banyak hal dalam hidupmu. Enggak gampang. Saya juga nangis-nangis. Tapi saya mau katakan begini, Tuhan tidak pernah salah. Kasih yang namanya kasih dalam hidup kita. Supaya apa saudara? Kita praktek dan semua janji firman itu ketika kita praktekkan dengan kasih. Itu janji buat kita. Bilang sebelahmu gini, penting yang namanya kasih. Penting yang namanya kasih. Ya. Kalau saudara cinta dunia, dengar baik-baik. 2008 orang itu saya masukkan penjara saudara. Selesai urusan uangnya balik tak masukkan penjara kamu. Tapi ketika saat itu saya cuma ambil keputusan gini. Saya dengar firman, saya mau praktek firman. Tak ampuni saudara. Tak doakan dengan istri. Hari ini kalau dia ketemu saya, dia masih sungkan dengan saya. Tapi hari ini berkat Tuhan turun atas hidup saya. Hanya karena apa saudara? Praktek yang namanya kasih. Percaya gini, kalau saudara taruh yang namanya kasih Tuhan, buang yang namanya kasih dunia. Kalau saudara masukkan kasih dunia, kasih Tuhan akan lari dalam hidup saudara. Karena apa saudara? Dosa. Kalau saudara mengasihi dunia lebih daripada saudara mengasihi Tuhan, enggak mungkin bisa gabung saudara. Tuhan dengan dunia enggak bisa gabung. Saudara. Lanjut. Next. Wah, tinggal 12 menit ini saya ini. Tadi kan sudah disebutkan ya, sebab semua yang tadi kembali lagi. Next, kan belum yang selanjutnya. Bisa dikembalikan lagi. Nah, yang ayat selanjutnya, yang ayat 16 ngomong begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi, yang namanya kasih Bapa tidak bisa dicampur dengan yang namanya kasih dunia. Kasih dunia itu bicara tentang apa? Daging. Bicara tentang apa? Mata keinginannya. Bicara tentang apa? Keangkuhan hidup. Tidak bisa dicampur dengan kasih Bapa. Mesti milih. Percaya malam hari ini, pilihin kasih Bapa. Karena ketika kasih itu ada dalam hidupmu, hidupmu jadi tidak terbatas. Amin. Karena dunia selalu bicara, semua itu ada batasnya. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, bicaranya sudah tidak terbatas. Halo? Keinginan daging. Next. Kenapa? Yang namanya kasih Bapa itu tidak bisa gabung dengan yang namanya keinginan daging. Ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 23, begini firman Tuhan. Perbuatan daging itu nyata. Yaitu apa saudara? Percabulan. Yaitu apa? Kecemaran. Yaitu apa? Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Jadi dengar baik-baik, kenapa yang namanya kasih Tuhan gak bisa gabung dengan keinginan daging? Isinya kalau saya ngapik saudara, semuanya jelek. Mulai dari apa? Iri hati, penyembahan berhala, gak ada yang baik sama sekali. Pertanyaannya itu hari-hari ini yang jadi nikmat dijual oleh dunia. Supaya apa? Kita terpikat oleh itu. Berapa banyak hari ini orang menyembah berhala bukan cuma patung. Banyak orang yang menyembah berhala itu apa? Hobi. Kemarin ada yang konseling sama kami. Ya, suami istri, yang laki hobinya sepedaan saudara. Oh, sepedaan bagus, sehat saudara. Tapi kalau sepedaan sudah jadi berhala dalam hidupnya, bojonya mau ketemu dia itu,
lebih sulit daripada sepedanya ketemu dia, saudara. Loh benar, sepedanya pagi dilus-lus ditumpangin, saudara. Tapi istrinya nggak pernah dilus-lus, saudara. Istrinya komplain. Benar. Ini penyembahan berhala zaman now. Makanya Tuhan bilang begini, kalau kamu nyembah berhala nggak nyembah aku, ya kasih itu nggak ada dalam hidupmu. Bagaimana saudara? Wong bangun pagi susah, tapi kalau waktunya sepedaan, bangunnya bisa 3:30, saudara. Loh iya, tapi untuk doa pagi nggak bisa bangun. Ngomong doa jok pagi-pagi kok. Doa pagi-pagi itu sih nggak antuk, nggak bisa masuk otak. Tapi kalau sepedaan sampai Mojokerto bisa 3:30 berangkat, saudara. Di sini nggak ada, bilang gini. Di sini nggak ketemu, bilang gitu. Di sini nggak ketemu, nggak ada. Tapi di Citraland banyak, Citraland banyak. Khusus di UC nggak ada. Apalagi malam hari ini nggak ada. Karena semua pada akan khotbah, saudara ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau dari Tuhan, bicaranya pasti apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini hal-hal yang nggak bisa dicampur dengan yang tadi. Saudara dan saya harus milih. Milih saudara ikut roh atau saudara ikut daging. Pilihannya cuma itu, tidak ada pilih dua-duanya. Tidak ada di sini pilihannya dua-duanya. Milih mesti salah satu. Pertanyaannya supaya jelas malam hari ini. Ya, kalau ditanyai, saudara pilih yang mana? Tanya ono. Kamu pilih yang mana? Tanya ono sing jelas. Kamu pilih yang mana? Pilih yang atas atau pilih yang bawah? Tak bilangi ya, orang jujur itu pintu surga mulai terbuka mangap-mangap gini, saudara. Ya, tapi nek saudara tidak jujur, itu gampang amnesia, saudara. Ya, tak bilangi. Makanya milih yang baik, camkan baik-baik, pikir baik-baik, pilih yang mana. Karena tidak bisa digabung. Ya, kalau saudara milih yang namanya roh, hidupmu pasti penuh kasih. Dan kalau hidupmu penuh kasih, relasimu dengan sesama, relasimu dengan pasangan, relasimu dengan orang tua, relasimu dengan pekerjaan, bos, supplier, customer pasti bagus. Amin. Lanjut. Yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata itu apa, saudara? Bicara, mata itu adalah jendela hati. Ya, mata itu jendela hati. Alkitab bilang begini, jaga hati ya dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar yang namanya kehidupan. Jadi dengar baik-baik, kalau saudara mau jaga hati, mesti jaga mata. Ya, setan itu dari dulu sampai sekarang saya percaya caranya nggak pernah berubah. Pasti kalau mau narik yang namanya anak Tuhan atau orang percaya, awalnya dari mata. Saudara kalau baca Hawa, ya kisah Hawa, pertama kali jatuh dosa, awalnya dari dosa apa? Mata. Matanya melihat buahnya itu loh, wah ciamik pol. Buah ini loh enak untuk dimakan. Awalnya dari mana? Mata. Yesus habis puasa 40 hari 40 malam. Dibawa ke atas bukit. Ya, sama setan ditunjukin begini. Tuhan, lihatan. Ini loh. Semua yang ada di bumi ini akan tak kasih no kamu. Nek kamu menyembah aku. Bayangin, awalnya dari mata. Mata, saudara. Dari mata. Saudara dipikat supaya apa? Hati saudara rusak. Kalau hati saudara rusak, saya percaya nggak ada kehidupan dalam hidup orang percaya. Ya, salah satu contohnya siapa lagi? Daud. Daud itu awalnya mengawali untuk sebelum membunuh dari apa? Mata. Lihat Batsyeba mandi. Batsyeba mandi, dia lihat akhirnya kepingin dibunuh suaminya. Supaya apa, saudara? Dia bisa kawin dengan istrinya, yaitu Batsyeba. Dijadiin istri. Awalnya dari mana? Mata.
Raja Salomo bilang begini, bahwa mata manusia tidak akan pernah merasa puas. Ya, saya percaya begini, di tempat ini nggak ada yang matanya nggak pernah puas. Ya, tapi percaya, ketika keluar kemana-mana, hati-hati, jaga mata. Lewat mata, hati kita bisa terkontaminasi. Yang paling gampang mengkontaminasi hati kita itu apa, saudara? Mata, bukan telinga, mata. Yang terakhir, keangkuhan hidup. Ya, tadi keinginan daging, keinginan mata. Yang terakhir, yang membuat saudara dan saya nggak bisa terima kasih Tuhan adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan dapat membutakan rohani, pasti. Banyak orang yang angkuh. Dipikir orang pelayanan ndak angkuh, banyak yang angkuh. Ya, banyak anak Tuhan jauh lebih angkuh daripada orang yang nggak kenal Tuhan. Loh ya, orang angkuh itu saudara, kalau tahu ayat, kalau bertengkar pakai ayat, itu namanya orang angkuh. Loh ya, orang angkuh itu ya saudara, tak bilangi saudara ya, tahu kebenaran, kalau bertengkar pakai yang namanya kebenaran. Nawar barang pun pasti ngomong begini, Tuhan berfirman. Itu orang angkuh secara rohani saudara. Saudara dikasih 100.000, Tuhan ngomong dalam hati 80.000, boleh tidak? Dikasih 80.000, puji Tuhan, tapi Tuhan ngomong harus lebih murah lagi. Firman Tuhan dipakai apa saudara? Dipakai untuk melakukan sesuatu yang enggak baik. Itu namanya orang angkuh saudara. Ya. Keangkuhan sangat berlawanan dengan kerendahan hati yang jadi ciri khas orang percaya. Pertanyaannya jelas sebelum saya tutup. Siapa yang mau kumpul dengan orang yang songong saudara? Pasti enggak ada. Biasa aja, banyak yang enggak mau kumpul lagi saudara. Apalagi sombongnya tingkat dewa saudara. Ya, coba ngomong sebelahmu gini, kamu sombong enggak? Bilang gitu. Kamu sombong enggak? Enggak lah, pastilah. Enggak lah. Enggak ada di tempat ini sombong, enggak ada. Enggak ada yang ngaku katanya Citraland banyak. Enggak lah. Citraland enggak ada yang sombong. Pakuwon mulai banyak, Pakuwon. Citraland enggak ada, Citraland. Citraland semua sudah bertobat. Enggak pernah sombong. Amin. Soalnya tempatnya di Citraland saudara. Kalau khotbahnya nanti di namanya Pakuwon City, daerah barat ini sombong-sombong saudara ya. Jadi dengar baik-baik. Jangan pernah angkuh dalam hidup. Tuhan Yesus itu loh yang kuasanya luar biasa, enggak pernah angkuh saudara. Kalau saudara biasa-biasa saja angkuh, kebacut saudara. Tuhan itu loh ya, yang bisa menggandakan yang namanya 5 roti jadi segitu banyak. Nyembuhno orang sakit, bangkitno orang mati. Terakhir lu enggak sombong saudara. Kini sih enggak sepiro ae sombong. Bilang ini, hati-hati ya, cok sombong. Cok songongon. Tuhan lo gak songong. Ya, Tuhan aja enggak songong. Kalau saudara sombong, berarti saudara merasa lebih hebat daripada. Betul ya? Saya percaya relasi itu penting. Saya minta saudara boleh bangkit berdiri, musik boleh maju. Mulai nanti ya lagunya. Yuk, malam hari ini kita tenangkan hati. Kita percaya Tuhan sudah berbicara banyak buat setiap daripada kita termasuk saya. Belajar saudara untuk jaga relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Percaya Tuhan tempatkan saudara dan saya untuk jadi berkat buat banyak orang. Saudara dan saya bukan hanya Tuhan ciptakan untuk ditolong. No, bukan itu maksud Tuhan ciptakan kita. Tapi percaya Tuhan ciptakan kita sebagai penolong.
sebagai berkat, membawa dampak kemana-mana. Dan dampak itu bicara tentang kasih. Pertanyaan malam hari ini dalam hati setiap daripada kita, apakah kasih kita sudah menjadi tawar? Apakah kita sudah tidak punya kasih dalam hidup ini? Apakah saudara merasa bahwa hidup ini ya gini-gini aja? Aku nggak kenal yang namanya kasih. Pada semua orang yang ada di sekelilingku. Percaya, Tuhan ciptakan dan tempatkan kita adalah sebagai penolong. Imani dan amini. Saya percaya kita nggak mampu pancarkan kasih itu sendiri. Kita butuh Tuhan untuk sinari kasih-Nya pada hidup kita. Supaya kita jadi agen-agen kasih di mana Tuhan tempatkan. Kalau saudara hari ini masih kuliah, jadi agen kasih di tempat kamu belajar. Kalau kamu masih pacaran, kasihi pasanganmu. Kasihi pasanganmu seperti engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau suami istri, kasihi pasanganmu. Karena Tuhan ciptakan pasanganmu adalah sepadan dan selaras. Saling melengkapi. Oh, kasih tidak terbatas waktu. Kasih Tuhan itu agape. Menembus semua hal, kebekuan, kebuntuan. Kasih Tuhan bisa menembus itu. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Yes. Pimpin langkahku setiap waktu. Kami butuh itu Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Kami merasakan sukacita ketika kami melangkah dengan Roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah benar. Kita ulangi dari awal, saudara. Jadikan ini ungkapan iman kita. Ku tak mau berjalan. Undang Tuhan tuntun langkah saudara. Katakan, aku perlu Engkau Tuhan. Pimpin aku Tuhan. Kami butuh yang namanya kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu. Kami mau berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Langkahku setiap waktu. Kami bersyukur punya Tuhan yang setia. Ketika kami berjalan dalam Roh-Mu Tuhan, kemenangan demi kemenangan ada dalam hidup kami. Yes. Berjalanlah
Kami bersyukur, kami bersyukur. Rasakan saudara, rasakan malam hari ini hadiratnya. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Yes. Ambil waktu sejenak saudara. Jangan tengok kanan kiri. Jangan lihat kanan kiri, pejamkan matamu. Kalau malam hari ini Tuhan sudah berbicara banyak dengan kita untuk bangun yang namanya relasi. Mungkin saudara merasa nggak mampu. Mungkin saudara merasa nggak bisa. Yuk malam hari ini dalam hati saudara minta Tuhan untuk pimpin saudara dan saya. Saudara boleh berkata, Tuhan, hari ini aku begitu kering Tuhan. Tuhan, hari ini aku nggak ngerasakan yang namanya kasih sukacita, yang namanya damai sejahtera. Hidupku penuh dengan kepahitan dan kekhawatiran. Tuhan malam hari ini, Kau yang paling tahu. Saudara jangan buka mata, tetap dalam sikap doa. Saya minta saudara yang mungkin hari ini merasa hatimu lagi kosong, lagi kering. Saudara benci pada banyak orang. Saudara boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan tengok kanan kiri. Jangan tengok kanan kiri. Ini waktunya saudara dan Tuhan berurusan secara pribadi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan pedulikan kanan kiri. Ini waktunya Tuhan pulihkan hidupmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, mereka angkat tangan. Mereka butuh sentuhan daripada Engkau malam hari ini. Hamba-Mu percaya ketika mereka angkat tangan, Tuhan turun tangan. Mereka butuh kasih-Mu Tuhan. Mereka butuh sentuhan-Mu malam hari ini. Turangi mereka dengan kasih agape-Mu Tuhan. Ketika saudara merasakan malam hari ini bebanmu begitu berat, saudara boleh ngomong, Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh Engkau, aku butuh Engkau. Kami percaya Tuhan. Kami percaya satu ungkapan dengan mereka mengangkat tangan. Mereka bukan menyerah tapi mereka berserah pada Engkau. Mereka butuh campur tangan-Mu. Mereka butuh kasih-Mu. Mereka butuh damai sejahtera-Mu. Pakai hidup mereka Tuhan. Pakai hidup mereka. Limpahi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Rasakan saudara, rasakan. Bukankah Tuhan itu begitu baik dalam hidup? Hitung saudara, berapa banyak kebaikan Tuhan yang saudara sudah terima. Mungkin hari ini saudara merasa letih, lesu, karena saudara melihat keadaan ini terus berputar-putar. Percaya, tangan Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Jangan pernah menjauh dari kasih Tuhan. Itu kuncinya. Tuhan tidak pernah tinggal saudara. Kasihnya terus terpancar buat hidup saudara.
Glory, 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 glory. Glory Tuhan. Kami percaya hamba-Mu selesai malam hari ini. Tapi satu hal yang hamba-Mu tahu, Engkau enggak pernah selesai dengan kami. Engkau enggak pernah selesai dengan kami Tuhan. Kau mau pakai hidup kami terus semakin hari semakin luar biasa memantarkan kasih. Pakai kami, layakkan kami, mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah terima berkat sukacita ini. Dan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan denganku. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu, terutama untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami gak bisa jalan kalau Tuhan gak tolong kami. Kami gak mampu kalau Tuhan gak tolong kami. Kami manusia lemah yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sempurnakan kasih-Mu dalam kami Tuhan. Sempurnakan kasih Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga rindu Tuhan untuk mengungkapkan kasih kami kepada Engkau melalui persembahan yang akan kami berikan. Kami mau nyatakan Tuhan semua kebaikan yang telah kami terima. Kami tidak pernah bisa membalasnya dengan apapun. Namun malam hari ini ketika kami memberikan apa yang dari menjadi milik kami kepada Tuhan, kami tidak mau menghitung-hitung, tapi kami sungguh memberi dengan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau memberkati setiap Bapak Ibu di sini, teman-teman, saudara-saudara kami yang memberi persembahan. Hidup mereka Tuhan pelihara sampai kapanpun. Kami katakan dan kami percaya, hidup mereka Tuhan pelihara. Hidup mereka Tuhan jaga selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengar firman Tuhan berkata bahwa kasih itu memberi. Nah, malam hari ini kita mau juga memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih
Ada pengumuman. Ya, mari. Shalom semuanya. Shalom. Ya, malam hari ini tengah sini ya. Nah, oke. Ya, kita semua pasti diberkati ya. Kita kasih sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Malam hari ini ya firman kita dibawakan sama Ko Martin ya. Terima kasih Ko Martin untuk berkat firman-Nya. Terus untuk minggu depan ya tema dari DG kita adalah Love is a Verb ya. Jadi ini seri tentang kasih ya gitu. Yang dibawakan oleh Olivia Saputro dari Malang untuk di DG East dan Andre Guna di DG Central dan Ko Vincent dari Semarang untuk DG West ya. Wah, ini sudah tahu semua ya. Jadi ajak teman-teman, saudaranya semua untuk minggu depan hadir di DG lagi. Kemudian untuk persembahan kasih bisa mungkin untuk di QR code ya, mungkin yang mau memberikan persembahan. Hari ini tadi buru-buru hujan, enggak bawa dompet. Nah, ini bisa memberikan persembahannya di QR code-nya ini di rekening di HSM. Kemudian untuk ya saya ucapkan terima kasih juga ya untuk teman-teman semua, untuk umat yang mau hadir ya. Meskipun hujan, gerimis tetap wah, semangat semuanya, luar biasa. Terus untuk mungkin yang malam hari ini, ada yang baru pertama kali datang ke DG, ada enggak? Silakan berdiri. Wah, member semua ini ya, member lama. Oh, ini yang pertama ya, kita sambut. Baju biru juga? Iya, oh bukan. Oh itu bagian sound ya, oke. Ya, nanti yang berdiri tadi mana? Yang berdiri? 2 orang, oke ya. Nanti ke area di depan, nanti kita mau kasih souvenir ya untuk 2 pendatang baru ini. Oke, terus untuk mungkin pemberitahuan lagi, cek. Untuk mungkin yang punya anak kecil di bawah 10 tahun ya, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau diberikan istilahnya diikutkan di HSM Kids ya, silakan di ruang sebelah, jadi supaya bisa mengikuti PD-nya itu dengan lebih fokus ya. Kalau ada anak kecil, jadi dikumpulkan semua di ruang sebelah ya, di lantai 7, juga sebelah persis, 712. Kemudian untuk ya mulai hari ini kita sudah punya, kan sekarang yang pertama di timur, kemudian yang kedua di barat. Nah, mulai hari ini kita punya DG yang ketiga. Weh, tepuk tangan dong ya. DG Sentral. Ya, mungkin boleh diinfokan ke teman-teman yang lain. Apa sih itu pacaran? Wah, ini. Siapa sih yang mulai aku sebut duluan sebenarnya? Aku baik sama dia, tapi kenapa dia jahat sama aku sih? Temanku tuh toxic gak sih sebenarnya? Pacaran itu dosa gak sih? Dia udah bukan jawabannya di Sentral tanggal 17 Februari di Marvel City. Weh, ya. Nah, ini yang DG Sentral hari ini khusus untuk youth. Ya. Jadi untuk youth itu berarti kuliah ke bawah mungkin ya. Jadi SMA, SMP mungkin ini bisa di Marvel City. Ya, di Marvel City. Mulai untuk next minggu depan juga ada untuk yang di DG Sentralnya. Kemudian untuk ini ada beberapa pengumuman ya, setelah kita absen cukup lama ya karena pandemi, tahun ini 2023 HSM mengadakan ziarah bersama ke Holy Land. Wah, ada slide-nya mungkin? Wah, ini. Ya, bisa ditampilkan slide-nya?
Jadi nanti kita di Holy Land ini bisa bersama-sama ya, kita mengikuti ya, napak tilas gitu ya, napak tilas perjalanan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus waktu ke dunia. Nah nanti didampingi bersama pembina kita Om Han dan juga ada romo pendamping yang mendampingi satu kita sekomunitas. Jadi itu sementara, tapi untuk yang Holy ke Holy Land, kita ziarah ke Holy Land untuk khusus untuk anggota HSM aja. Ya, sekian pengumuman untuk doa penutup. Saya persilakan Ko Irwanto untuk maju ke depan. Mari teman-teman sekalian, kita mau bangkit berdiri untuk menutup persuan doa kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu karena malam hari ini kami bisa mengadakan persuan doa Domus Gloria bersama-sama. Karena kami tahu waktu kami datang malam hari ini, walaupun mungkin hujan, walaupun kami letih, lesu, dan punya beban berat, kami tahu Engkau sendiri yang sudah mengundang kami. Dan terlebih dari itu kami tahu, setiap kami yang datang pada malam hari ini, tidak sia-sia Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kami suatu kelegaan, suatu jawaban, suatu kekuatan dalam hidup kami. Terutama firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk punya relasi di dalam kasih kepada Engkau dan kepada sesama. Kami mau melekat kepadamu Tuhan, sehingga dunia itu menjauh dari kami. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan, supaya relasi kami dengan sesama justru dipulihkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk punya kasih Engkau, kasih daripadamu. Kami bersyukur buat Bro Martin yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Bila kasih-Mu selalu menyertai beliau. Bila Engkau memberkati setiap pelayan, keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan seluruh sendi kehidupannya. Engkau pakai beliau, Bro Martin, untuk menjadi alat-Mu lebih lagi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan buat setiap pelayanan pada malam hari ini. Buat duty manager, buat yang melayani kids, pujian, usher, syafaat, mungkin di sound, dan seluruh yang lain melayani yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi Engkau tahu Tuhan, mereka sungguh-sungguh melayani Engkau. Biarlah berkat-Mu menyertai mereka. Dan biarlah setiap pelayan mereka juga Engkau tahu tidak sia-sia karena Engkau mengasihi dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami pulang, selesai PD ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau menyertai kami dalam perjalanan dan menjadi berkat dan sukacita kami bagikan bagi kami dan seluruh keluarga kami di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat PD malam hari ini. Dan biarlah Engkau mengumpulkan kami bersekutu bersama lagi Jumat depan bersama-sama di tempat ini dengan penuh sukacita dan kerinduan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kemudian padalah Bapa, Putra dan Roh Kudus pada penyertaan. Dan biarlah berkat Tuhan menyertai kami semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Jumat depan saudara-saudara. Dan terima kasih kepada teman-teman semua. Dan jangan pernah menyerah untuk datang ke tempat ini ya. Kita ketemu lagi Jumat depan, doa malam.